Saya lanjutkan langkah berikutnya. Jadi materialnya sudah dikasihkan, yaitu balok 2035. Kemudian sekarang saatnya kasih beban ya. Pembebanan itu ada di sini ya. Jadi bebannya mirip sama seperti yang dari SNI baja ya. Saya ambil aja ini dari baja. Iya, jadi kira-kira ada 6 kombinasi pembebanan yang bisa digunakan ya. Dengan jumlah beban kira-kira ada 5, 6 ya, ada 6. Ya, kita harus menggunakan kombinasi ini ya. Tapi itu pun nanti mungkin saya bahas di contoh berikutnya. Untuk yang pertama, saya nggak baca beban umum ya. Namun bisa dilihat beban itu biasanya terdiri dari beban mati, beban hidup, beban atap, hujan, angin, dan gempa ya. Dengan kombinasi seperti ini dan angka-angka seperti ini. Oke, kita lewati aja langkah ini terlebih dahulu. Saya mau bikin beban umum, namun yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana cara memberikan beban kombinasi ya. Oke. Masuk ke define, kemudian load patterns. Maka Anda akan dapati tampilan seperti ini. Buat beban baru, anggaplah dia beban uji. Hati-hati, di sub itu ada self-weight multiplier. Self-weight multiplier adalah perhitungan berat sendiri secara otomatis ya. Jadi jangan kaget ketika nanti Anda menganalisis suatu struktur di sub tanpa mengedit load patterns ini ya. Kemudian tiba-tiba Anda lakukan hitungan sederhana, hitungan secara manual, kemudian kok momennya beda. Itu mungkin gara-gara self-weight multiplier ya. Saya akan secara otomatis menghitung berat sendiri beban tersebut dan ditambahkan ke beban existing ya. Akan ditambahkan ke beban existing. Jadi misalnya Anda kasih 10 kilo, nanti itu akan ditambahkan otomatis berat sendirinya dia tanpa kita minta. Maka hati-hati. Oleh karena itu saya akan coba beban yang benar-benar beban murni nanti yang ingin saya kasih, maka dari itu self-weight-nya harus 0. Ganti aja tipenya menjadi live ya. Nggak baca beban uji kita live load, beban hidup. Maka self-weight multiplier-nya 0. Nah, ini nanti akan mudah sekali kita kontrol dengan hitungan manual ya. Karena SAP akan mengabaikan berat sendirinya dia. Kemudian add new load pattern. Maka beban uji akan keluar dengan self-weight multiplier-nya 0. Nah. Kalau sudah oke. Jangan lupa masuk ke kombinasinya, define load combinations. Ya. Ada tampilan seperti ini, define load combinations, kemudian add new combo. Oke. Lah, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak menggunakan ini dulu ya. Saya tidak menggunakan kombinasi seperti ini terlebih dahulu, jadi umum aja. Maka dari itu saya namai 1 kali beban uji. Beban uji scale faktornya 1, kemudian add ya. Nah, jadi 1 kali beban uji. Scale faktor ini jika pada SNI tadi yang diminta adalah ini ya, 1,4, 1,2, 1,6 ya. Jadi faktornya beban pertambahan besarnya ya, 1,3 atau mungkin malah perkecilannya ya, 0,5 seperti itu. Karena saya buat sama, maka scale faktornya 1 kali aja. Kemudian add. Oh maaf, oke ya, oke aja karena tadi sudah saya add ya. Kemudian oke. Blok batangnya. Kemudian assign frame
Maaf, maksud saya frame load ya. Jadi frame tadi ini untuk mesin penambangnya. Frame load sini untuk mesin bebannya ya, untuk memberikan beban. Frame load kemudian distribute ya. Saya akan berikan beban merata sebesar 20. Distribute, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Ini sudah saya bahas sekilas di bab sebelumnya, bab 2 tentang pendefinisian. Namun saya akan bahas lebih detail lagi. Kali ini load pattern-nya rubah saja menjadi beban uji ya. Jadi bukan dead. Ingat, dead tadi yang dimaksud dari sub ini ya. Dead load itu adalah beban dengan self weight multiplier-nya 1. Jadi stub akan otomatis menghitung berat sendirinya dia. Kita tidak inginkan itu, maka masuk saja beban uji yang self weight multiplier-nya 0. Pastikan load tipe direction-nya adalah forces ya. Nanti bisa juga momen sebetulnya. Biarkan ini global, kemudian direction-nya gravity, kemudian load-nya kasih 20. Kemudian replace existing load bisa, karena belum ada beban apapun. Kemudian oke saja. Kemudian akan keluar beban merata 20 kN meter ya, 20 kN meter. Itu berarti sekitar 2000 kg. Ingat biasanya kali 100, kilonewton ke kilogram itu kali 100. Kilonewton itu yang biasanya orang Jawa bilang dengan satuan kuintal ya. Jadi nilainya 100 kilo. Kalau sudah analisis ya, analyze, jangan lupa set analisis option dulu. Kemudian batasi dia jadi plane frame XZ plane ya, jadi 2 dimensi, analisis 2 dimensi. Kalau sudah oke, kemudian analyze, run analysis. Biasanya modalnya tidak kita analisis ya. Jadi modal itu adalah beban modal ya, beban titik akibat bisa akibat beban dinamis ya. Jadi biasanya modal itu untuk analisis dinamis itu nanti saya akan bahas khusus. Ini do not run ya. Kemudian run now. Oke. Namanya filenya, kemudian save. Ya, kalau keluar bentuk terdefleksi, bentuk lendutan, berarti biasanya sukses. Oke. Rubah jadi bentuk tidak terdeformasi. So undeformed shape ya. Kembali ke bentuk semula. Kemudian tambahkan bidang momennya untuk mengetahui besarnya momen ya. Jadi secara perhitungan manual 1/8 QL kuadrat, 1/8 kali Q-nya 2000, L-nya 4 kuadrat, maka hasilnya harusnya sekitar 4000 ya. Jadi saya ulangi, masuk ke sini, show forces stresses, frame cable tendons. Ya. Kemudian 1 kali beban uji. Ada 2 ya. Baik, kita klik 1 kali beban uji. Keluarkan momen 33, kemudian show values on diagram. Kemudian oke. Ya, sekitar 40 kilonewton meter ya. Oke, ini adalah tahap analisis masien. Untuk berikutnya adalah tahap desain. Jadi tahap desain itu simpel sekali. Hanya terdiri dari beberapa langkah, namun kita perlukan pemahaman ya. Kita perlukan pemahaman untuk mengeditnya. Dan lagi-lagi kita nanti akan lihat SNI-nya seperti apa ya. Oke, akan saya bahas di video selanjutnya.